Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang lagi sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini adalah video pertama saya di channel ini, di mana di channel ini kita akan membahas bagaimana mengupgrade ataupun memperbaiki mobilan-mobilan dan juga mainan-mainan anak lainnya. Nah, di samping saya ini sudah ada satu unit mobilan aki, di mana ini adalah mobil aki jenis PIB, tepatnya Protect 5. Jadi di sini saya akan mengupgrade mobilan ini, di mana mobilan ini aslinya adalah 6 volt dan sekarang ingin saya upgrade menjadi 12 volt. Nah, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan dan juga apa-apa aja yang akan kita ganti. Namun sebelum lanjut, silahkan di like, komen, dan subscribe channelnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat pemberitahuan video-video berikutnya. Adapun yang harus kita persiapkan untuk mengupgrade mobilan ini dari 6 volt ke 12 volt, yaitu pertama kita harus memiliki yang namanya aki, ya, dimana akinya yang kita siapkan adalah aki 12 volt karena kita mau mengupgrade menjadi 12 volt. Tentunya aki yang digunakan adalah aki 12 volt. Jadi, namun jika teman-teman tidak memiliki aki seperti ini, teman-teman bisa menggantinya dengan menggunakan aki motor. Kemudian kita juga harus mempersiapkan yang namanya gearbox, ya, gearbox seperti ini yang 12 volt. Gearbox yang 12 volt artinya dinamo dari gearbox ini adalah 12 volt. Ya, maksud gearbox 12 volt adalah dinamo dari gearbox ini 12 volt. Oke, lanjut ke tutorial cara penggantiannya. Oke, jadi adapun alat yang digunakan yaitu adalah satu buah obeng. Jadi kita pertama-tama kita harus melepas bagian dari rodanya ini. Bagian rodanya ini dulu ya. Kita lepas bagian pelaknya, cukup dengan menggunakan obeng min. Itu kita congkel seperti ini. Dan jika sudah dilepas, kita akan menjumpai cap, ya, cap itu kita lepaskan aja. Dan juga kita lepaskan ini, kita ambil bannya, baru kita akan kelihatan tuh namanya gearboxnya, ya, kelihatan ya gearboxnya itu. Nah, itu yang namanya gearbox. Oke, jadi di sini masih terhubung di bagian dalam sini ya. Jadi ada kabel di dalam sini yang berhubung. Kita buka aja kursinya. Biasa di sini ada baut, cuman di sini udah saya lepas. Jadi kita lepaskan aja kursinya. Oke, jadi kelihatan ini ada aki. Ini adalah aki bawaannya yang 6 volt. Kita lepas saja akinya. Kita keluarin. Nah, ini adalah bagian dari gearboxnya tadi. Jadi ini kabelnya kita lepas. Oke, setelah kita lepas bagian kabelnya, tinggal kita tarik aja. Jadi ini kita tarik keluar. Oke, kita. Jadi ini adalah akinya yang 6 volt tadi, cukup tipis. Dan ini gearboxnya. Ini gearboxnya, ini yang 6 volt dan ini juga akinya. Dan kita akan ganti dengan menggunakan aki yang 12 volt. Jadi untuk ukurannya itu separuhnya, dua kalinya ini ya, dua kalinya ini. Saya dilihat ya. Untuk ukurannya sendiri dua kalinya ini. Jadi dua kalinya ini. Ini yang 6 volt, ini yang 12. Dan akan kita ganti dengan menggunakan gearbox yang 12 volt. Terlihat di sini ada tulisannya 12 volt ya. Ada 12 volt. Jadi untuk gearbox 12 volt ini sendiri itu
Yang membedakan adalah pertama dinamonya. Dinamonya ini kalau yang ini 6 volt, yang ini 12 volt. Dimana untuk ukurannya sendiri juga berbeda ya. Jauh berbeda. Ini cukup kecil dinamonya. Yang 6 volt, yang ini cukup besar. Dan untuk ukuran gearboxnya sendiri bisa dilihat perbedaannya. Sangat jauh berbeda ya. Tapi jika teman-teman ingin menggantinya, pertama yang harus dilihat adalah bagian bintangnya untuk penempatan roda. Jadi di roda ini kan ada nih. Nah, ini dia akan menempel begini. Dia akan menempel. Jadi ini roda bintang 6. Jadi harus pastikan yang kalau memang yang ini adalah bintang 6, 1 2 3 4 5 6, maka ininya juga harus yang lubang 6 juga. Gitu ya. Maka kalau mau mengganti gearbox baik itu tetap di 6 volt ataupun mengganti yang 12 volt, tetap kita pilih yang bintang 6. Dan untuk diameternya kalau bisa kita cari yang ukurannya sama. Jangan sampai lebih kecil. Kalau lebih besar seperti ini kan sedikit lebih besar nih. Itu nggak masalah gitu ya. Tapi yang penting jangan sampai lebih kecil daripada yang bawaannya. Nantinya takutnya nanti nggak bisa masuk ke subnya ini, ke besi subnya ini. Gitu ya. Nah, jadi langsung aja gearbox yang 12-nya kita masukkan ke dalam sini. Ya, kita masukkan. Oh ya, dan ini biasa ini udah saya besarin ya. Ini udah lubangnya udah saya besarin. Jika ukuran gearbox aslinya itu kan kecil nih. Karena gearboxnya kecil, biasa lubangnya itu kecil. Gitu ya. Jadi kalau memang ukurannya kurang besar, tinggal dilobangin aja. Gitu. Tinggal dilebarin lagi sampai dia masuk seperti ini. Oke, jika sudah masuk, kita pasang rodanya. Jangan lupa ini ada pengancingnya juga. Kemudian pasang ringnya, capnya juga agar rodanya tidak lepas. Setelahnya baru kita tutup pelaknya. Jadi di sini ada klipannya. Di lubang ini juga ada klipannya ya, kelihatan ya, ada klip. Nggak kelihatan ya. Jadi di sini ini kita masukkan di sini. Oke. Jadi ini masukkan sini. Tinggal ditekan aja nggak apa-apa. Nah, oke. Oke, jika sudah, lanjut ke bagian atasnya. Oke, ini udah masuk ya untuk gearbox yang 12-nya. Dan ini adalah kabel untuk ke dinamonya tadi. Nah, untuk mengetahui pemasangan kabelnya gimana Bang? Atau yang punya teman-teman itu model colok ya, model colok. Jadi itu nggak ada masalah, kita pasang aja asal-asal pun nggak apa-apa. Jadi misalnya yang ini yang merah kita letakkan di bawah gitu ya, atau yang pokoknya kita pasang aja ke dinamonya. Jadi untuk pemasangannya ini nggak usah takut untuk dinamonya kebakar atau gimana ya. Jadi ini nggak akan kebakar. Hanya saja kalau seandainya kita salah pasang kabelnya, itu mobil itu yang seharusnya maju jadi mundur gitu ya. Jadi kita pasang aja dulu. Cuman ini karena tutorial untuk apa? Oke, mungkin di sini nggak terlalu rapi karena ini hanya untuk sebuah tutorial aja. Teman-teman bisa melakbannya. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita tinggal memasang akinya kembali. Kita pasang akinya. Yang merah kita letakkan di merah. Artinya yang plus dengan yang plus. Yang min kita letakkan di yang min. Nah, kita tes.
untuk menyalakan mobilannya. Oke, mobilannya udah menyala ya. Udah pakai yang 12 volt dan kita coba untuk memajukan mobilannya. Jadi kita tes untuk majukan mobilannya. Oke, itu maju. Ini mundur. Oke, jadi sudah selesai ya. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, jadi kalau untuk misalnya ini kita salah pasang, ini tinggal kita balik aja kabelnya. Jadi kita balik, misalnya tadi ini salah pasang nih, itu tidak akan terbakar. Jadi nggak akan ada masalah. Kalau seperti ini ya, saya akan coba balik. Nah, sekarang saya akan coba untuk balik. Misalnya yang tadi kan yang merah di bawah, sekarang kita buat merah ini di sebelah atas. Oke, yang hitam yang tadinya di atas kita letak di bagian sebelah bawah. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini pun, jadi kalau salah gini nggak ada masalah sih, nggak usah takut terbakar. Ataupun bang takut salah pasang aki, ini kita balik. Ini kita, kalau terbalik pasang bang gitu kan, mungkin ada yang bertanya takut terbakar mobilnya atau gimana. Ini terbalik pasang, dia tidak akan hidup mobilnya dan nggak akan ada kebakar atau gimana tuh nggak akan ada. Jadi tinggal kita kembalikan lagi yang plus dengan yang plus. Oke, sekarang kita hidupkan. Nggak, mobilnya hidup. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau seandainya terbalik gimana bang? Nah, ini kita tekan untuk mobilnya maju. Di sini dia buat mobilnya untuk maju, maka dia akan mundur. Mobil ini akan mundur. Nah, karena kita tadi udah membalik posisi kabel dari dinamonya. Saat kita tekan mundur, dia maju. Di saat kita tekan maju, dia mundur. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir jika terbalik pasang untuk bagian kabelnya sendiri. Nah, terus mungkin ada teman-teman yang bertanya lagi, bang gimana dengan receivernya? Jadi ini receivernya ya, yang mengatur dengan menggunakan remote. Itu ini namanya receiver, dimana di sini receivernya tertulis untuk 6 volt. Jadi receivernya ini 6 volt. Terus kalau kita pakai yang 12 volt gini, gimana? Apakah kebakar atau enggak gitu ya? Jadi jawabannya selama ini sih saya menggunakan tidak. Jadi aslinya mobilan ini memang sudah saya rakit duluan ke 12 volt. Dan ini sudah bertahun-tahun ya, udah hampir 4 tahunan mobilan ini dan menggunakan receiver ini dan nggak ada masalah, nggak ada kebakar, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi buat kawan-kawan gak usah khawatir untuk harus ganti yang 12 volt juga receivernya. Menurut saya nggak perlu, karena ini udah 4 tahun saya gunakan dan receivernya masih aman-aman aja. Jadi mobilan ini sebenarnya saya rentalkan untuk di mainan pasar malam dan usianya ini sudah hampir 4 tahun. Jadi mobilan ini udah hampir 4 tahun dan untuk receivernya sendiri ini masih aman sampai sekarang. Jadi receivernya ini belum saya ganti dan masih bawaan aslinya yang masih 6 volt gitu ya. Jadi ini masih menggunakan receiver yang 6 volt dan sampai sekarang masih bisa digunakan. Jadi adapun di sini kelebihannya kenapa saya menggunakan yang 12 volt, ini lebih ke tenaga. Jadi tenaganya itu lebih besar dan juga pemakaiannya jauh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan aki 6 volt atau dinamo 6 volt seperti itu. Jadi di tenaganya ini akan jauh lebih besar.
bukan kecepatannya melainkan tenaganya. Ya, di sini saya akan coba untuk mempraktekkan seberapa besar tenaganya. Aslinya mobilan ini yang 6 volt hanya bisa untuk 30 kilo. Tapi kalau kita pakai 12 volt, kita lihat sendiri apakah mobil ini bisa jalan jika saya yang menaiki. Oke, kita tes saja untuk tenaga dari mobil ini ya. Pasang dulu kursinya. Di sini saya akan coba naik. Aduh, nggak muat. Jadi kita coba untuk jalan, apakah dia mampu jalan. Mundur ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.